Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan hadis nomor 2 dari kitab Arba'in Nawawi. Terakhir kemarin kita membahas tentang iman kepada malaikat. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya bacakan hadisnya, potongannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Rukun iman atau bagaimana iman itu? Pertama, percaya iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab. Nah, Bapak Ibu, sesudah kita kemarin membahas tentang percaya kepada malaikat, wabil khusus yang jumlahnya ada 10, umumnya pada semuanya. Kemudian kita beralih, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Nah, kitab-kitabnya Allah yang disebut di dalam Al-Quran itu ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi kita wajib percaya, mengimani kepada keempat-empatnya. Tidak boleh membuli kitab tadi, tidak boleh. Dengan tidak suka kepada Injil kemudian membuli kitab Injil, tidak boleh. Karena memang kita wajib mengimani kitab yang telah Allah turunkan kepada baik Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa, maupun kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi empat-empatnya wajib kita yakini. Tetapi Bapak Ibu, untuk yang tiga itu keyakinan kita cukup yakin saja bahwa Zabur, Taurat, Injil adalah kitabnya Allah. Udah gitu aja, tidak usah diperpanjang. Artinya tidak kemudian kita mengatakan, oh berarti Injile wong Kristen saiki kuwi dari Allah, berarti ajarannya benar. Lalu semua agama berarti benar. Semua agama mengantarkan manusia ke surga. Lah kuwi jenengan wis kebablasan dadi liberal. Wis kebablasan nek niku. Nah, kita percaya kepada Allah, oh iya. Kita percaya kepada malaikat, iya. Kita percaya pada kitab. Nah, kitab Zabur apa isinya? Tidak tahu. Kitab Taurat apa isinya? Tidak tahu. Kitab Injil apa isinya? Tidak tahu. Tapi kita percaya. Lah wong ora ngerti kok percaya. Lah justru iman kuwi akeh sing karo barang sing ora ngerti. Lah kita iman kepada hari akhir kan tidak tahu. Kapan? Tidak tahu. Deskripsinya ada, tapi tidak tahu kapannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu,
Monggo iman kepada kitab ini kita jadikan motivasi saja untuk kebaikan. Yang pertama, mari kita lihat kitab Zabur. Isinya kita tidak tahu, tapi kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu bisa menjadi teladan bagi kita. Bagaimana tidak, beliau adalah tipikal nabi yang sempurna dunia akhirat. Jadi nek jenengan pengen sukses dunia akhirat itu kan panutannya kan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Coba lihat Nabi Daud, suaranya indah, bagus, semua orang terpesona dengan suara merdu dan indahnya Nabi Daud. Itu nikmat. Yang kedua, Nabi Daud itu punya kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga beliau mampu membengkokkan besi tanpa alat. Jadi beliau itu mampu mengolah besi tanpa dipanaskan, ataupun kalau dipanaskan yo koyo ngadoni bakwan ngono lah. Tapi isinya apa? Besi yang dipanaskan. Wis pokoknya hebat. Berarti dugdeng tenan. Ini Nabi Daud. Yang ketiga, beliau itu masih muda, sudah bisa mengalahkan adidaya waktu itu. Nek sakniki ya Joe Biden utawa Putin utawa limbat mboten presiden Cina jenenge sinten? Jinping. Sapa jenenge mboten apal. Ciangping. Nggih, wis pokoke niku. Itu perang. Jadi tentaranya Tolut yang jumlahnya dikit, itu Nabi Daud masih muda. Dia dikasih tahu, mengko nek sampeyan kok iso mateni rajane mungsuh, separuh kekuatan Jalut kita bagi dua. Padahal Jalut itu penguasa dunia. Penguasa dunia waktu itu, hegemoni dunia dikuasai oleh Jalut. Itu separuh, itu masih muda. Berarti beliau itu kaya raya karena punya separuh kekuasaan. Jadi mungkin bahasa hari ini ya, dia menguasai separuh dunia. Separuh dunia itu kalau zaman dulu pakainya kerajaan, itu pendapatan negara itu dipek dewe. Bapak jenengan bayang deh, Indonesia aja PDB-nya berapa? Oh, dipek dewe. Berarti kaya banget. Di situ nikmat duniawinya. Bojone 99, Pak. Loh. Jenengan mboten usah bayangke. 99. Itu bojone Nabi Daud. Bayangkan ini nikmat dunia mana yang belum beliau dapatkan? Suara bagus sudah, kekuatan hebat sudah, harta yang banyak sudah didapati, semuanya didapati. Beliau punya anak, ya soleh, Nabi Sulaiman itu jadinya. Solehnya luar biasa. Sugih, hebat, pinter, ganteng, bojone akeh, anake soleh. Mau dunia kan selesai toh Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang punya kesemuaan itu? Tapi Nabi Daud itu, beliau itu sedina poso, sedina mboten. Makanya ada puasa yang disebut dengan puasa Daud. Jadi puasa Daud itu ya Senin puasa, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur terus. Dan kata Rasulullah, puasa Daud adalah puasa yang terbaik. Puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Tidak ada yang mengalahkan. Karena di samping memang banyak jumlahnya, di situ juga ritmenya itu menyusahkan. Nah, Nabi Daud itu punya tradisi, kebiasaan. Kalau beliau puasanya ada puasa Daud, ada Qiyamu Daud juga. Tapi yang ini tidak terkenal. Jadi beliau itu kalau malam, Qiyamul Lailnya itu panjang. Jika tadi siang tidak puasa. Jadi beliau itu menyakan nek awane poso, begini Qiyamul Laile rada sithik. Nah, nek awane mboten poso, Qiyamul Laili suwe kan begitu. Itu Nabi Daud.
Jenengan makane kan jangan bayang lah bojo 99 nek awan poso nek bengi qiyamul lail yo piye kuwi. Nah, mulane jenengan ora usah bayangke. Niku kan bayangke niku kula jenengan kan wah bojo 99 yo piye kan ngoten to. Nah itu ya ndak tahu saya. Wallahu alam. Anaknya kata, oh anaknya Nabi Sulaiman niku prestasine melampaui Nabi Dawud, bojone 600. Nabi Sulaiman. Oh iya itu Eko itu. Jadi Bapak Ibu, itu nikmatnya Allah yang diberikan. Jadi beliau itu mau Nabi Dawud, mau Nabi Sulaiman sukses betul dunia akhirat. Duniawinya didapati, akhiratnya juga didapati. Lah ugi nek kula jenengan donya lain tuh kerja ya wit esuk nganti sore ra sugih-sugih. Bengi ra tau salat malam, ngaji ra tau mangkat. Nggih. Kan mesake temen. Jadi duniawinya ndak dapat, ukhrawinya ndak dapat. Maka contohlah Nabi Dawud itu kalau pengen sukses, lihat bagaimana Nabi Dawud bisa sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nah, tapi luar biasanya Nabi Dawud dan itu diturunkan kepada anaknya Nabi Sulaiman, beliau punya harta yang sedemikian banyak, tapi beliau tidak pernah merasa bahwa hartanya itu dimasukkan ke dalam hatinya. Kesalahan sebagian kita adalah duit lebok kene ngati. Padahal wadai duit niku ATM, bank, wadai duit niku dompet. Mestine kula jenengan itu kan harus sosial atau physical distancing terhadap duit. Artinya duit lebokke pundi Pak? Dompet bar niku ya wis kuwi wayahe butuh jikuk ngono wae rasa dipikir nemen-nemen. Lah kula panjenengan biasane kakean mikir, duwe duit kakean mikir, ora duwe duit kakean mikir, padha wae. Sing duwe duit akeh mikir piye nek duitku entek ilang kena inflasi, piye carane ben iso kembang. Sing ora duwe duit mikir piye carane golek duit ben iso kanggo mangan. Dadi isine dunia nyemung mikir duit tok. Nah ini jangan terjadi Bapak Ibu. Ya, jangan terjadi. Loh, memang kita bisa. Itu harus kaya. Ndak, orang mau miskin, mau kaya. Kalau hatinya tidak tertambat dengan duit, maka hidupnya ya tidak tergantung pada duit. Wis biasa mawon. Nek memang ndek duit ya yus umume wong ndek duit piye. Ora ndek duit ya wis. Nggih. Makanya kan nek cara santai niku kan kadang yo ngetoki nek ndek duit ketok, nek ora ndek duit ketok. Mestine kan ora. Dadi nek bal kiriman udute disamsu. Mengko anggo wis entek 10 dina wis entek ngono nglinting. Nek ora ya njaluk tegesane kancane. Ini kan ngetok-ngetok itu Bapak Ibu, kok ketok men, dedit wae ora, mbok biasa wae. Dedit ya ngono, ora dedit ya ngono. Jadi Bapak Ibu ini satu hal yang penting karena bagi kita itu Bapak Ibu, Nabi Dawud itu bisa menjadi uswatun hasanah. Bagaimana beliau itu mengelola kepemilikannya dan bagaimana beliau itu mengelola hubungannya dengan Allah. Apa yang beliau miliki tidak mempengaruhi hubungan beliau dengan Allah. Nah itu kunci pentingnya bagi kita. Silahkan panjenengan punya mobil, silahkan panjenengan punya rumah, silahkan panjenengan punya uang, silahkan panjenengan punya istri, silahkan panjenengan punya suami, silahkan panjenengan punya anak. Tapi nek konsepnya Nabi Dawud itu semua tidak boleh menjadi penghalang hubungan saya dengan Allah. Nah, jadi kan bisa, artinya manajemen waktunya bagus, Bapak Ibu, manajemen waktunya bagus. Bagaimana pengelolaannya itu? Ya tentu berarti di sini harus ada skala prioritas. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu punya waktu khusus yang dikhususkan untuk Allah. Nah kita bisa Bapak Ibu lah, sedino 5 menit lah, waktu khusus yang memang kita khususkan hanya untuk Allah. Ini masalah manajemen.
Kalau orang mengatakan saya tidak punya waktu, saya sibuk, bohong. Anda bukan tidak punya waktu, Anda tidak meluangkan waktu. Jadi bohong Bapak Ibu. Kula nek ketemu wong, wah kae ngene wong ora sibuk. Malah ana sing muni ngene, "Pak, yo Pak ngaji ya, kula niku sibuk." Loh, berarti sing ngaji wong nganggur kabeh kae. Nggih mboten ngoten. Lah iku kandhane sibuk. Nek sibuk jenengan Senin, awet esuk mangkat jam 6 bali jam 09.00 nganti Jumat. Lah engko nek Setu leren to Pak, ngopeni manuk, ngopeni niki. Lah nek Minggu nggo wes. Lah iya memang ora niat ngono. Nek ora niat ya ada saja. Jadi Bapak Ibu, monggo lah ini karena kita sedang membahas tentang iman kepada Nabi Daud. Bukan ya, iman kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud, maka kita jadikan Nabi Daud sebagai uswah kita, sebagai teladan kita di dalam manajemen duniawi dan ukhrawi. Karena beliau itu pas kalau kita jadikan role model untuk kita jadikan uswah yang tepat. Jadi kalau kita mau punya bisnis banyak, kita mau punya kuasa banyak, kita mau punya istri banyak, ono carane. Jadi Nabi Daud luar biasa dalam konteks tersebut. Nah, ini Nabi Daud dengan Zaburnya. Yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa adalah tipikal yang berbeda. Beda. Nabi Musa itu keturunan Bani Israel. Bani Israel pada masa itu adalah statusnya warga negara Mesir kelas budak. Jadi kelasnya itu strata rendah Nabi Musa. Kan beda, Nabi Daud melahirkan Nabi Sulaiman itu strata tertinggi. Uripe kepenak. Nek Nabi Musa boten. Cuma beliau hidup di lingkungan orang kaya. Nah, beliau hidup di lingkungan kerajaan Mesir. Dupeni karo raja Mesir, yaitu Fir'aun. Fir'aun tidak menyembah Allah, bahkan dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Nah, apa pelajarannya untuk kita? Pelajarannya yang pertama Bapak Ibu, janganlah Anda dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini poin satu. Tiru Nabi Musa. Nabi Musa itu hidup di mana budayanya hedonis, konsumtif, zalim, sak penake dhewe. Jadi beliau itu hidup di area begitu sejak bayi loh. Kok iso ora terkontaminasi? Kok bisa dia itu tidak mengikuti polanya Fir'aun? Kok bisa beliau itu kok berbeda? Wong itu diberikan pendidikan sebagaimana pendidikan alam Mesir kelas raja. Itu Nabi Musa. Tapi tidak terkontaminasi. Nah, di sini Bapak Ibu banyak ya, bukan banyak, ada sebagian analisa para ulama menyebutkan kenapa bisa begitu. Ternyata punya telusur, sebagian ulama ngendikan iku mergo sabare mbokne. Jadi ibu yang sabar, ibu yang tawakal, efeknya ke anaknya. Jadi kepribadian anaknya menjadi luar biasa. Kan yang diceritakan Nabi Musa itu kan ibune, Pak ini kan mboten. Nabi Musa ceritane ning Quran kan ibunya. Bapaknya teng pundi, Pak? Mboten ngerti. Tapi ya mesti ana bapake lho. Nggih, mesti ana bapake. Yang diceritakan ibunya karena yang punya peran besar kepada Nabi Musa ibunya. Dan yang luar biasa, ini menurut analisa ya ulama. Jadi bukan Quran, bukan hadis. Luar biasanya, Nabi Musa itu selalu makan yang halal. Loh, dari harta Fir'aun. Harta Fir'aun itu kan ya dibagi-bagi tuh Bapak Ibu. Ya ana sing hasil kejahatan, ana sing hasil usaha baik. Beliau waktu bayi, Nabi Musa ketika masih bayi itu bisa milih
endi susu sing halal kalau susu sing haram. Makanya dia tidak mau disusui kecuali oleh ibunya sendiri. Ibune kerja ning ngene Firaun nyusoni anake. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi pelajarannya Bapak Ibu, kenapa sampai Nabi Musa ini walaupun hidup di lingkungan seperti itu beliau tidak terpengaruh karena mangane halal. Ibunya adalah ibu yang selalu berdoa, ibu yang sabar, ibu yang tawakal. Ketika mau melepaskan Nabi Musa ke Sungai Nil, beliau itu mendapat ilham dari Allah. Dah, kamu lepaskan di Sungai Nil, kamu hanyutkan, nanti aku kembalikan kepadamu. Ya mboten protes ya mbok nih. Mesti ini kan protes. Lah wong dikelekke ning banyu kok meh dibalekke piye? Semua sepakat apa? Sifat air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Lah kok bali piye? Nek umpamane ibune nganggo logika, lha piye wong banyu medun kok iso kon balik ke piye? Tapi wong memang dasare wong tawakal, dasare wong taat. Ya dikongkon ngoten nggih. Nggih Gusti, tak lebokne peti mengko tak kelekno. Ngoten niku ya ditinggal nangis padha wae. Cuma kan kesabaran ini. Nah, jadi Bapak Ibu, itu pelajaran bagi kita tentang Nabi Musa dan kitab Tauratnya. Terus kemudian Nabi Musa itu mewarisi sifat ibunya. Makanya penelitian modern itu menyebutkan anak itu kromosomnya 3/4 ibunya. Bapaknya seberapa tok. Katanya begitu. Itu juga yang kemudian ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang layak untuk kami bakti kepadanya? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Nah, ini sebagian ahli modern menyebutkan bahwa karena kromosom dari anak itu 3/4, 75% itu dari ibunya. Nah, sebab ibunya Nabi Musa niku memang konsep tawakalnya bagus, lalu beliau punya sifat yang ini, walaupun beliau tidak mendidik langsung, sing didik kan keluarganya Firaun. Tapi beliau tetap mewariskan kepada anaknya hal-hal seperti itu. Nah, itu terjadi ketika Nabi Musa dikejar Firaun sesudah dewasa. Udahlah, jangan itu dulu. Suatu saat gini. Jadi Nabi Musa dikejar Firaun sebelum masuk ke laut. Jadi beliau itu ditetapkan jadi DPO. Jadi diumumkan. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Sing putih niku sing juz 20 nggih, mboten sing juz 23. Nek sing ini Yasin kan wajah rajulun min aqsal madinati ya rajul yas'a qala ya laita qaumi ya'lamun kan itu. Ini ada yang satu ini. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya nuwun sewu kula dilupakan ini. Nah, jadi di situ ada orang jauh datang kepada Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa kayak omong-omong biasa. Wahai Musa, melayu wo. Loh, lan opo? Tadi malam saya dapat informasi rapat Firaun dan tentaranya bahwa mereka sepakat untuk menangkap kamu. Berarti kamu sekarang statusnya itu dicari, DPO. Kamu statusnya dicari. Melayu. Nah, kakang kaget nggih. Wong jenenge wong melayu kan mboten sempat sangu. Toko melayu saado-adoe ketemulah dua putri Nabi Syuaib. Nah, waktu itu sedang ngantri, kemudian beliau bantu. Sesudah beliau bantu, beliau ngerasa, waduh aku ngeleh burung mangan. Beliau itu punya pantangan, pantang bagi saya njaluk menungso. Mati tak lakoni sing penting ora njaluk. Itu pantang bagi Nabi Musa. Nah, sesudah itu perempuan dua ini pulang, Nabi Musa pergi ke suatu tempat lalu ngendikan ngeten.
Ya Rabbi inni ilayya min khairin faqir. Rabbi inni ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh kepadamu, tapi saya tidak butuh kepada manusia. Jadi ngoten niku. Mulane enten sing maringi pangetosan Mbah Yai. Ngendikane ngene, nek jenengan kok kepepet kon maca ayat niku. Tapi nek kepepet nggih Bapak Ibu nggih. Kepepet mbok menawa utange wakeh ora iso bayar. Mbok menawa masalahe niku kaya Nabi Musa kepepet. Tapi syaratnya aja njaluk menungso, njaluke Gusti Allah. Itu Quran surat Al-Qasas juz 20. Rabbi inni ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kula butuh panjenengan. Kula ngeleh Gusti, tapi kula pantang njaluk menungso. Lalu karena Allah itu kan kayak kita doa itu kan kayak kita masuk ke pusat data, pusat server toh, Bapak Ibu. Kaya laporan lah. Laporan kan engko nek ana napa niku customer service ana sing bagian nampa to. Wah, ini kan ana wong sing kakean duit, ana wong sing kurang duit. Kita buat pasal untuk mempertemukan orang yang punya duit dengan yang tidak punya duit tapi punya barang. Nah, kula jenengan asli ini kan duwe tanda kutip tempat bertemunya kehendak dan apa namanya? Semua kehendak lah. Jadi saya punya kehendak, jenengan punya kehendak. Donge pusate kehendak. Kan jenengan kan njaluk toh. Ya Allah, kula duwe bakso muga-muga payu. Ah, iki sing di bakso toh. Sing siji, ya Allah, kula duwe mie muga-muga payu. Ya Allah, kula duwe sawi. Nah, kan ketemu dadi siji. Mereka saling bertukar. Sebenarnya kalau konsep itu dipakai dalam hubungan manusia dengan Allah, ya Allah kula ngeten. Kelumpuk ning ngene Gusti Allah. Ya Allah kula ngeten. Kelumpuk ning ngene Gusti Allah. Kelumpuk dadi siji sak donya. Nah Gusti Allah mengko ngatur iki dipertemokke kae, kae dipertemokke kae. Termasuk Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Beliau dikasih pekerjaan, kata anaknya, bukan hanya pekerjaan, kasih pekerjaan dikai anak sisan. Nah itu karena beliau doanya kepada Allah begitu. Ini Rabbi inni ilayya min khairin faqir. Nah pelajarannya kula jenengan pripun? Dadi wonge aja njalukan karo menungso. Nek njaluk malah Gusti Allah. Apa ndak boleh, Pak? Ya boleh. Cuma kalau kita itu njaluknya sama Allah itu intuke mboten receh, dahsyat intuke. Nggih. Masalah Gusti Allah itu mahal segalanya. Kemarin ada yang cerita. Ada yang cerita, hari kemarin. Beliau diceritani gurune. Beliau diceritani gurune. Dan ini tenan ini. Jadi guru kami itu punya pondok pesantren, kata beliau. Nah, angge meh tuku tanah, taruhlah mau beli tanah 1000 meter, butuh duit 2 miliar, umpamanya begitu. Beliau mengatakan, wis, yuk, dewe donga marang Gusti Allah, ora usah njaluk proposal kemana-mana. Wis matur marang Gusti Allah, sing penting yakin madhep. Beliau hanya membaca Yasin sekian kali. Kalinya dirahasiakan. Membaca Yasin sekian kali. Niku biasa deh orang nganti seminggu mesti ana wong telepon. Pak Yai kadose butuh napa nggih? Lah niki kula butuh damel tumbas niki. Lha pripun? Nggih alhamdulillah niki kula gadah uang 1 miliar monggo diagem mawon. Lho iki dit apa iki? Nggih pokoke dit halal niki paling jenengan. Lah itu kan dipertemukan wong di duit karo wong sing butuh duit. Dan itu bukan satu kali, berkali-kali dilakukan. Berkali dilakukan. Ini podo, kasusnya podo kali Nabi Musa. Rabbi inni ilayya min khairin faqir. Mung kula jenengan nek diceritani ngono ketok ora patek percaya. Percaya mboten, Pak?
Yakin mboten? Nglakoni mboten? Begitu kan nglakoni, wah yo to, iku kan mboten kula, kuwi kan Nabi Musa. Ya berarti apa tek percaya kuwi kok. Jadi Bapak Ibu, betul itu terjadi. Nah, artinya Bapak Ibu, ini kan kisah Quran loh tadi itu. Itu kisah Quran kok. Yang saya ceritakan itu mboten dongeng niku, kisah Quran. Nabi Musa begitu. Nah, itu nurune ibuke. Lalu kemudian ketika Nabi Musa akhirnya dikejar Fir'aun, pada akhir hidup Fir'aun, itu beliau sudah kepepet. Dikejar Fir'aun dengan tentaranya, dengan senjata lengkap, dan pinggirnya sudah ada laut. Diprotes sama banyak orang. Inna lamudrakun. Nek cara di Musa iki, Musa, piye iki solusine? Kita diuyak karo Fir'aun, pasti kita dikejar. Mboten. Lah, kok mboten jenengan carane mlayu saka Fir'aun piye? Ora ngerti. Jajal jenengan dingonokke piye? Ngamuk ora karo Nabi Musa? Jajal dijek lunga, dikejar Fir'aun, tentara bersenjata lengkap, wis tekan pinggir laut, ngarepe laut burine iki. Ndak bisa keluar. Ditakoni Nabi Musa, jawabane kok santai mawon. Qala inna lamudrakun. Qala kalla. Itu diabadikan di juz 19. Mboten. Lah carane piye? Mbah ngono. Iki piye kabeh? Ini piye? Lah kok jenengan iso mbuh? Lah Gusti Allah mengko ngenteni, Gusti Allah maringi dalan piye mboten ngerti. Sing penting percaya, yakin. Begitu mereka tentara Fir'aun sudah mendekat, nah baru Allah kasih Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Nggih mboten takon. Gusti dadak pukul tongkat ke laut, piye iki ceritane piye? Mengko solusi apa untuk masa depan kita apa? Rencana strategi saya apa? Kuwi berarti rapatek tawakal, kakean rencana dan strategi. Mboten. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Musa dan beliau selamat. Itu fakta sejarah Quran cerita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk meyakini, mengimani kitab Taurat, isinya kita tidak tahu secara detail, tapi Nabi Musanya kita tahu. Karena Allah memang memberikan ceritanya untuk kita. Quran menceritakan Nabi Musa banyak sekali. Ya, itu pelajaran bagi kita. Monggo Bapak Ibu, ini kisah masa lalu itu kata Allah, inna fi dzalika la ibrah. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi ibrah, pembelajaran bagi kita semua. Terus Nabi Isa dengan Injilnya. Nah, Nabi Isa dengan Injilnya. Apa yang bisa kita petik dari Nabi Isa? Jadi Nabi Isa itu salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran, beliau itu welas sama orang. Jadi welas. Sampai beliau itu doa di akhir surat surat juz 7, surat Al-Maidah. Beliau itu mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka ketika Nabi Muhammad memuji Abu Bakar, beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau bagaikan Nabi Isa. Karena welase. Beliau itu tahu umatnya kuwi maksiat, tapi beliau mengatakan, ya Allah, kalau mereka itu engkau siksa atas kemaksiatan mereka, ya Allah, toh mereka hamba panjenengan, mbok wis lah di ngapura wae. Fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum, nek panjenengan ngapura, kan memang sifat mulyane jenengan kan senengane ngapura Gusti. Mbok wis lah umat ora usah disiksa. Itu saking welase Nabi Isa kepada umatnya. Itu diabadikan juga di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi Bapak Ibu, 3 kitab itu wajib kita imani sebagaimana semestinya. Nah, gonge kuwi iman kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang isinya kita tahu. Kalau yang tadi kan kita tidak tahu. Lah nek niki ngerti, bagi yang tahu,
Makanya kula jenengan nggih sedikit demi sedikit monggo mengaji, mengkaji, menelaah, membaca isi kandungan dari ayat suci Al-Qur'an. Karena mengimani tidak sekedar percaya dalam konteks Quran, tapi ya mengimani, ya mempelajari, ya berusaha membaca, ya mengamalkan, ya menyebarkan. Itulah keimanan kita kepada Al-Quran. Dan iman pada Al-Quran itu kudu tenanan, Bapak Ibu. Quran itu jumlahnya banyak ayatnya, 6.000 sekian. Enten sing ngendikan 6.666, enten sing ngendikan 6.236. Tapi intine Quran ke ayate akeh. Lah sebab ayate akeh, kula jenengan nggih sithik-sithik kudu ngerti. Fatihah ya sebisa mungkin tahulah maksudnya. Dadi nek maca Fatihah niku beda, Pak. Nek ngerti maksudnya niku beda. Rasane itu beda. Rasane beda. Kan kemarin seminggu yang lalu kan saya baru jemput adik saya pulang haji. Sudah pulang kan cerita-cerita, piye? Kak, nek ngundang saya itu kan Kak, Kak, nek apa? Biyen sampean cerita aku kira mudeng, saiki sampean cerita, oh ngene to. Berarti orang itu kalau tahu rasanya beda. Rasanya beda. Kita punya pengalaman dengan tidak punya pengalaman itu beda. Mulane bocah saiki umur 16 tahun diceritani tentang lagune Koes Plus kan ora mudeng. Ya ora ngrasake babal blas. Apa to apik kan ngono to. Padahal bagi jenengan ora ngerti. Iki pertama aku ketemu mbokmu ya iki nang. Nah, umpamane lagune waktu itu begitu. Akhirnya sekarang jadi kenangan. Jadi ketika mendengar lagu itu, memori kita itu kan langsung ke masa lalu. Itu mergo ngerti kuwi lagu, Pak. Apa meneh Quran. Jadi sama membaca Fatihahnya, sama membaca Alam Nasrahnya, sama membaca Qul Huwallah, tapi memorinya beda. Otaknya nyebalnya beda, hatinya bertautnya beda. Nah, oleh karena itu iman kepada Al-Qur'an monggo kita tindak lanjuti, tidak lanjuti ngaji Al-Qur'an. Mulai dari membaca, kemudian sedikit banyak mengerti artinya dan seterusnya. Jangan sampai kula panjenengan dadi wong iman tapi kok Quran ora ngerti, Quran ora tau maca. Nggih, iman-iman Bapak Ibu, mangke nek kula panjenengan delalah lek mati kuwi mesakake, medeni nggih. Mangke Quran itu kan katanya jadi imam kita. Imam kita, wong jenenge imam ya dinut. Lah isane ngenut kan wong nek kula jenengan salat kuwi kudune ngerti gerak-gerike imam kan. Kalau bisa ya kita deketi Quran, kita betul-betul mengimani dan jangan sampai kalau ada ayat Quran kita menyepelekan. Kita mungkin belum sempurna, kita mungkin belum bisa melaksanakan secara tuntas, tapi jangan menyepelekan dan jangan pernah mendustakan ayat Gusti Allah. Jangan pernah Bapak Ibu. Karena kan konco-konco sing kebablasan kan kadang ngoten. Dumeh dek itu pejuang wanita, feminis, lalu anti terhadap poligami. Terus ayat Quran diunek-unekno. Nah, itu jangan. Jangan Bapak Ibu. Dumeh dek dokter ahli dalam bidang kesehatan lalu mencela terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan. Kalaupun kita memang tidak pas jalannya dengan itu, ya cukup kita mengatakan, ya Allah, saya mungkin belum bisa menjalani dengan baik, tapi saya mengimaninya. Jadi ngoten mawon kula jenengan boten usah kebablasan mendustakan ayat-ayat Gusti Allah. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dadi niki iman kepada kitab-kitabipun Gusti Allah. Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.